Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 7. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pengertian, syarat, ciri, dan faktor yang mendorong interaksi sosial. Untuk itu saksikan terus ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan orang lain. Sehingga, manusia harus berinteraksi dengan anggota masyarakat. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia yang lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena ia memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Lalu, apakah yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kontak sosial terbentuk apabila terdapat respon, baik secara langsung, yaitu kontak primer, seperti bertatap muka atau berjabat tangan, ataupun secara tidak langsung, yaitu kontak sekunder, seperti melalui telepon, surat, atau email. Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontak dan komunikasi menjadi syarat penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan. Langsungnya interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah imitasi, merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan yang bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Faktor yang kedua adalah identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor yang ketiga adalah simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Faktor yang keempat adalah empati, adalah bentuk simpati yang lebih mendalam. Empati dapat diartikan kepedulian terhadap orang lain atau kelompok yang ditandai dengan tindakan nyata. Faktor yang kelima adalah sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor yang keenam adalah motivasi, mirip dengan sugesti namun lebih rasional. Motivasi memberikan pengaruh kepada orang lain, namun tetap dapat diterima secara lebih kritis, rasional, dan bertanggung jawab. Itu saja materi pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel ini. Terima kasih.